Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Aswaja Agro dengan Muhammad Fuad untuk tutorial bagaimana membuat tanaman sendiri atau melakukan breeding untuk para pemula. Pada saat ini kita melakukan pemuliaan, contohnya adalah tanaman tomat. Ini adalah hasil pemuliaan dari perusahaan-perusahaan terkenal, salah satunya adalah melon. Jadi kita kalau bisa melakukan pemuliaan, kita bisa membuat varietas sendiri atau membuat indukan sendiri. Kemudian di video pertama, kemudian kita review kembali. Kemarin kita sudah membuat random. Membuat random artinya membuat suatu pola acak untuk menentukan kombinasi baru, di mana kita memakai 5 varietas tomat terbaik yang ada di Indonesia: Servo, Gustavi, Marvel, Corona, Nani, dengan kriteria yang kemarin kita sebutkan. Kemudian dari 5 varietas di atas kita bisa melakukan rekombinasi. Kenapa kita lakukan rekombinasi? Karena kalau kita melakukan rekombinasi dari varietas-varietas yang sudah leader, maka kita akan mendapatkan kombinasi-kombinasi baru yang lebih baik, bahkan juga ada yang nanti lebih buruk. Artinya gini, dari 5 varietas kita akan bisa membuat 16 rekombinasi. Rekombinasi artinya itu membuat kombinasi ulang, sehingga ketika kita menghasilkan varietas itu sudah tidak bisa diklaim oleh pihak lain karena kita melakukan rekombinasi. Artinya jika dicek ketentuan pemerintah Indonesia untuk varietas sayur minimal adalah bedanya ada 10%. Jika kita amati 10 karakter, daun, buah, berat buah, kemudian tangkai dan sebagainya, minimal harus ada satu perbedaan sehingga kita tidak dianggap menduplikasi milik orang lain. Dari 16 rekombinasi ini kita bisa menghasilkan 64 sampai dengan 259 varian baru. Nah, bagaimana caranya? Ya seperti diagram di atas tersebut. Nanti Anda silang-silangkan, terus bagaimana Anda menyilangkannya kita akan bahas berikutnya. Kemudian alat yang akan kita pakai, alatnya sangat sederhana sekali. Kita bisa pakai tusuk gigi atau lidi atau bahkan tusuk sate. Ini adalah bungkus untuk melakukan shelving. Kemudian ada pensil dan juga ada spidol, dan yang terakhir adalah label. Berikutnya kita intinya gini ya, kita harus tahu bahwa tanaman tomat ini tanaman yang bunganya sempurna. Artinya di dalam satu bunga itu terdapat putik dan benang sari, sehingga kita harus tahu betul bahwa untuk bunga yang belum tersebuki yang bagaimana. Bunga yang belum tersebuki itu mahkotanya masih berwarna putih dan bunganya belum mekar. Kalau yang sudah mekar itu berarti sudah tersebuki. Supaya tidak, mengapa kita harus paham ini? Karena untuk melakukan persilangan supaya tanaman kita nanti serbuk sarinya bisa kita ambilkan dari tanaman yang kita inginkan. Ya, itu mahkotanya masih berwarna putih, belum mekar. Tahap berikutnya kita melakukan kastrasi atau emaskulasi, artinya membuang serbuk sari dari bunga yang servo atau tanaman yang kita jadikan betina. Benang sarinya kita buang, putiknya kita tinggalkan. Ini hati-hati jangan sampai patah, memang harus latihan kalau ini. Ya, di dalam tomat itu ada 2 jenis. Yang dikastrasi bisa ikut dengan mahkotanya dengan mudah seperti yang sekarang, dan yang seperti yang tadi, yang dikastrasi hanya terbuang benang sarinya saja. Tetapi hati-hati jangan sampai putiknya patah. Kemudian kita ambil satu kelopaknya, kita pakai tanda bahwa itu sudah dilakukan kastrasi. Jangan sampai kepala putiknya patah. Terlihat sekali bahwa itu kita bisa melakukannya dengan sangat mudah. Oke.
Jadi jangan Anda kira bahwa alatnya harus sangat canggih. Kemudian yang kita lakukan berikutnya adalah mengambil bunga-bunga yang akan kita pakai sebagai pejantan. Antara ini adalah bunga marvel, bunga Gustavi, bunga corona, dan bunga dari nani. Hasil kastrasi kita akan bisa dianggap sempurna itu jika seperti ini, putiknya masih bagus, tangkainya juga masih bagus, kepalanya masih bagus. Dan kalau kelopaknya sudah mulai mekar dan mahkotanya mekar, itu menunjukkan bahwa bunganya siap untuk dilakukan penyilangan. Anda lihat bahwa kepala sarinya atau putiknya tidak patah. Kemudian kita melakukan polinasi, artinya menyerbuki dari bunga yang kita sudah tentukan tadi. Serbuk sarinya kita ambil dengan menggunakan lidi atau menggunakan tusuk gigi, kita taruh di kepala putiknya, kemudian kita lakukan pelabelan. Gimana kita bisa melihat bahwa ini adalah buah yang sudah jadi, sudah kita ambil kelopaknya satu. Ini sudah kita ada label harus tertera tanggal, kemudian harus tertera betina apa, jantannya apa, supaya kita mudah. Kita lihat itu sudah jadi. Memang kalau tutorial untuk bikin varietas itu agak lama karena kita butuh waktu. Memang ini saya cut sedikit. Nah, nanti kita tunggu sampai buahnya merah, kemudian kita kumpulkan benihnya dan kita bikin random baru. Macam-macam, nanti kita bisa bentuk buahnya juga akan beda-beda ya, sekilas nanti akan hasilnya akan ada yang lonjong seperti ini. Oke, mungkin video kali ini cukup untuk kita semua, bahwa saya Muhammad Fuad, terima kasih, salam Aswaja Agro. Jangan lupa kalau Anda ingin membeli benih, Anda ingin sesuatu, silahkan hubungi kami di Aswaja Agro.